kita harus paham satu hal bahwa Torah yang tertulis di Sinai itu belum eksis seluruhnya pada zaman itu. Sehingga aturan-aturan yang kita kenal sekarang dilarang untuk umat Israel atau umat Islam itu belum eksis di zaman itu. Tidak ada aturan yang tertulis dimanapun ataupun aturan sosial dimanapun yang mengatakan hal itu terlarang. Tapi kita juga bisa melihat logika di balik itu mungkin karena Rasulullah SAW pernah melakukan kesalahan-kesalahan kecil ketika di dalam Al-Quran dikatakan bermuka masam. Tapi dosa-dosa seperti itu tentu tidak akan merubah rasa sayang Allah kepada Muhammad SAW. Dan saya bisa memaklumi itu karena di literatur Islam pun seperti itu. Tapi yang paling menarik di sini, kalau memang hukum-hukum itu berlaku adalah ketika hukum itu diterapkan atau turun kitab suci. Dan saya setuju di situ karena di dalam Islam juga ketika haramnya khamr itu juga bertahap, tidak sekaligus langsung orang ketika ayat diturunkan khamr itu belum turun, bahkan diceritakan di dalam sebuah kitab Fathul Mu'in itu dikatakan sangat jelas tadi bahwa seorang rabi itu harus menikah. Sementara di tempat teman-teman kita, Yesus ini dikatakan seorang rabi. Jadi di sini ada kontroversi gitu loh. Aku komplain dari dia. Yang aku komplain, dia hanya menyebut satu nama itu. Sementara orang Israel kita tahu apa doanya setiap hari. Sema Israel. Karena gini Pak, saat ini kan kita sesinya bertanya. Jangan kau potong. Artinya nama Hashem ini tidak akan pernah saya bocorkan ke siapapun. Itu penting. Dan apapun yang diucapkan oleh si Kristen atau si saksi Jehovah itu Yahweh, Yehwoh, Cakwe itu semuanya nggak kenal gitu karena itu yang saya bikin penasaran sebelum nanti ke netizen dan para partisipan, yang bikin saya penasaran dan ini mengganjal saya sejak lama tentang apa yang ada di Septuaginta ini, karena saya mempelajari dari sisi historikal. Cuman saya sayang sekali Kristen ini kalau diajak diskusi tentang historikal mereka selalu muter-muter kemana-mana, sedangkan passion saya di sana. Benarkah sebenarnya itu di dalam kitab-kitab Septuaginta itu dituliskan seperti sehina itukah nabi-nabi? Itu yang saya dari sekarang sampai sekarang nggak habis pikir. Saya menemukan sebuah big missing link di sana ya, ketika logika dari sisi moral, ketika mengetahui bahwa Lut sampai incest. Sebenarnya pemahaman Yahudi seperti apa sih Ishak tentang sebuah ayat-ayat seperti ini? Silakan Ishak. Mungkin di sini kita harus luruskan dulu garis bawahi satu hal bahwa ada perbedaan akidah antara Islam dengan Israeli, bahwa yang kalian sebut Nabi Lut memang dia tertulis namanya di dalam Torah juga, tetapi di pandangan orang Yahudi dia bukan nabi. Kalau Noah itu nabi, Abraham itu nabi, tapi kami tidak kenal yang namanya Nabi Lut gitu. Nah, Torah itu memang menulis apa adanya, termasuk Noah ataupun Lut yang ada di dalam Torah itu diceritakan karena ketidaktahuan Noah sehingga dia meminum anggur terlalu banyak, mabuk sampai bajunya itu sarungnya itu jatuh dan dia menjadi telanjang dan tertidur di lantai dan dilihat oleh anak-anaknya begitu. Yang satunya malah cuma diam saja ngeliatin, malah gosip. Yang satunya justru malah menolong, langsung menutupi kemaluan bapaknya dengan sarung tersebut supaya tidak dilihat orang kan begitu. Jadi yang satunya ini cuek dan juga malah melakukan kejahatan, tapi satunya ini langsung sigap gitu. Langsung menolong bapaknya. Ini adalah suatu hal yang manusiawi karena manusia itu bisa saja tidak tahu efek dari suatu benda kalau terlalu banyak dikonsumsi. Mungkin itu eksperimen pertamanya gitu kan. Lalu masalah Lot juga terjadi hal-hal yang seperti itu. Torah menceritakan apa adanya. Artinya kita harus paham satu hal bahwa Torah yang tertulis di Sinai itu belum eksis seluruhnya pada zaman itu. Sehingga aturan-aturan yang kita kenal sekarang dilarang untuk umat Israel atau umat Islam itu belum eksis di zaman itu. Tidak ada aturan yang tertulis dimanapun ataupun aturan sosial dimanapun yang mengatakan hal itu terlarang.
Tapi kita juga bisa melihat logika di balik itu mungkin karena alasannya biar mendapatkan keturunan, bukan untuk senang-senang atau untuk memperkaya diri, bukan ya. Tetapi lebih kepada untuk memiliki keturunan lanjutan sehingga menipu bapaknya sendiri dan sebagainya begitu. Nah, tetapi hal itu tidaklah hina seperti ketika orang Kristen menghina Abraham itu berzina. Atau mengatakan Daud Hamelech itu adalah pezinah atau Shlomo itu adalah pezinah. Itu sudah menandakan suatu kebencian di mana mereka ini mengatakan tuh lihat nabi-nabi aja nggak suci, yang suci cuma Yesus doang gitu. Nah, kalau kami tidak pernah menganggap begitu, Moshe sekalipun pernah melakukan kesalahan yang kecil, ada di dalam Torah kesalahan-kesalahan kecil itu, sehingga dia nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi bukan berarti Hashem itu benci kepada Moshe, tidak. Hashem tetap sayang sama Moshe, tetap sayang kepada Noah, tetap sayang juga kepada Lut dan lain-lain. Kalaupun kesalahan mereka karena mabuk, karena khilaf, karena ketidaksengajaan, tetapi itu bukan sesuatu hal yang fatal seperti kalau kita melihat dalam kondisi sekarang. Orang Israel sudah punya Torah, orang Islam sudah punya Quran, sehingga melihat kalau itu dilakukan oleh orang Israel atau orang Islam itu pelanggaran yang serius. Tetapi di zaman itu tidak. Dan tidak ada juga orang yang datang menghakimi, oh kok kamu begitu, gitu. Kamu harus dihukum begini-begini. Nggak ada orang yang seperti itu di zaman itu, gitu. Sehingga ada perbedaan di sini. Masalah kisah-kisah orang yang hidup di zaman dulu. Nah, kami sendiri untuk nabi-nabi tidak pernah menghina nabi-nabi, walaupun kami hanya meyakini satu nabi, yaitu Moshe Nabi atau Moshe Rabbeinu. Nabi-nabi lain itu hanya datang memberikan peringatan. Di dalam keyakinan kami tidak lebih. Jadi kalau melanggar Torah nanti masa depanmu ini terkutuk. Tapi kalau kamu menaati Torah nanti masa depanmu ini terberkati begini dan begitu. Jadi dia hanya pemberi peringatan saja. Di mata kami di luar Torah bukanlah kitab suci. Seperti itu. Dan Nevi'im itu hanya peringatan dan juga ramalan kejadian yang di masa depan tergantung perbuatan manusia itu sendiri. Kalau taat diberkati, kalau melanggar dikutuk atau dihukum. Sementara Ketuvim itu hanyalah kitab syair, lagu-lagu pujian, moralitas dan juga ya akhlak dan adab ada di situ. Jadi itu hanyalah karangan manusia untuk mengajarkan generasi muda bagaimana untuk hidup yang baik, bijaksana dan seterusnya begitu. Kalau dikatakan itu kitab suci keterlaluan sekali karena itu hanyalah berasal dari otak manusia, pikiran manusia. Sama seperti orang membuat syair, puisi dan lain-lain itu tidaklah dianggap perkataan Tuhan begitu. Orang Israel pun dikatakan lo tosifu al-haddavar. Tidak boleh kamu menambahkan atas perkataan. Yang dimaksud perkataan itu ya Torah itu. Ditambah-tambahkan tidak boleh. Artinya kalau ada 613 perintah ya segitu-gitu aja. Nggak akan jadi 614 gitu. Nggak boleh juga jadi 612 begitu. Sementara orang Kristen berpikiran lain dan bahkan membuat susunan kitab yang berbeda. Dan mereka di situ mengatakan bahwa seluruhnya 39 kitab Septuaginta karangan mereka yang di abad ketiga itu adalah kitab suci. Di mata orang Yahudi itu salah, di mata orang Shamerim itu salah, di mata orang-orang Israel yang hidup di zaman Moshe itu salah. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Ishak. Saya bisa memahami dari sisi politik ya. Dari artinya gini. Rasulullah SAW pernah melakukan kesalahan-kesalahan kecil ketika di dalam Al-Quran dikatakan bermuka masam. Tapi dosa-dosa seperti itu tentu tidak akan merubah rasa sayang Allah kepada Muhammad SAW. Dan saya bisa memaklumi itu karena di literatur Islam pun seperti itu. Tapi yang paling menarik di sini, kalau memang hukum-hukum itu berlaku adalah ketika hukum itu diterapkan atau turun kitab suci. Dan saya setuju di situ karena di dalam Islam juga ketika haramnya khamr itu juga bertahap, tidak sekaligus langsung orang ketika ayat diturunkan khamr itu belum turun, bahkan diceritakan di dalam sebuah kitab Fathul Mu'in itu dikatakan sangat jelas, ada yang sedang sholat lagi kondisi mabuk sebelum ayat itu turun. Kalau hukum itu belum turun berarti tidak dikatakan salah. Jadi saya bisa memahami, bisa merekonstruksi argumen kamu tentang menjelaskan tadi. Cuman memang ada perbedaan akidah di sini ketika Anda menyebutkan bahwa Lut bukan nabi ya, ini memang perbedaan ya. Tapi saya mencari dalam diskusi mencari kalimatus sawa, artinya kita mencari sebuah persamaan dalam mencari kebenaran. Saya setuju bahwa Tuhan yang seperti kamu paparkan terus adalah adalah eksistensi Tuhan yang sama secara eksistensi. Walaupun mungkin kita berbeda secara penamaan, tapi secara eksistensi saya selalu membenarkan Anda ketika eksistensi Tuhan itu sendiri, dan saya selalu lebih senang menyebut Hasim saya. Karena apa? Kalau saya merujuk ke YHWH, saya selalu ingat
orang Kristen yang mengatakan Yahweh, dan saya tidak suka itu. Tidak ada literatur ucapan pelafalan Yahweh, itu tidak ada. Oke, terima kasih Ishak tanggapannya. Sekarang saya ke Pak Al-Wahdi. Silakan Pak Al-Wahdi, waktu Anda untuk bertanya kepada Ishak. Iya, Ginting sabar, Ting. Banyak ini anak Batak mau tanya, kamu mau tanya. Ya. Tadi diajak debat gak mau, sekarang tanya. Makanya disuruh ngomong, tadi Bang Farhan kagak ada mau ngomong gitu. Setelah Bang Ishak menjelaskan, kebakaran jenggot. Ini aneh. Gua citak juga loh. Bang Farhan, ini waktunya dibatasi nggak tanya ini? Dibatasin untuk TikTok, pertanyaannya cukup 2 menit, Ishak nanti menjawab 7 menit. Silakan. Dan topiknya kan nggak harus nggak ada topik tertentu kan? Apa aja? Nggak bebas, tapi juga harus sesuai struktur argumen. Kalau bisa sih gini, kayak tadi saya kan argumentasi memancing pertanyaan seperti itu. Kalau bisa sih terstruktur, masih ada kaitannya dengan pertanyaan saya. Nanti ke belakang begitu, jadi ada poin yang kita tangkap dan edukasi terhadap netizen. Saya suka gini loh, saya lebih kesuka ketika diskusi dengan Yahudi ini adalah kalimat sawa. Kita mencari sebuah kebenaran yang bersama-sama kita ini. Yang berbeda tinggalkan dulu, yuk kita nyari yang persamaannya. Itu yang saya ini. Tapi tidak melanggar akidah masing-masing dari kita. Silakan Aki. Ya, jadi gini, saya sih sebetulnya ingin konfirm aja dari literatur yang saya baca. Ini juga ada hubungannya nantinya dengan agama yang lain. Jadi saya cuma mau konfirmasi aja. Ishak, apa benar di dalam agama Yahudi itu seorang rabi itu harus menikah? Oh ya, saya jawab ya Pak. Ya, silakan. Jadi sebetulnya ini ada semacam syariat atau halakha yang pernah ditulis juga oleh Rabbi Moshe ben Maimon di dalam bukunya. Buku yang berkaitan dengan fikih atau syariat gitu. Nah, itu di situ dikatakan pada usia 5 tahun belajar Torah, pada usia 13 tahun pada usia 13 tahun itu udah mencapai bar mitzvah gitu. Nah, jadi dia belajar Torah pertama, lalu belajar Mishnah, lalu bar mitzvah dan seterusnya. Itu pada usia 18 tahun itu dia menikah atau ada berada di bawah khuppah. Khuppah itu adalah ritual pernikahannya gitu. Nah, jadi kalau dia jadi rabi kurang lebih usia 30 tahun ya, itu dia kalau tidak menikah nggak bisa diangkat. Takutnya begini, matanya jelalatan kemana-mana gitu. Dan dia melanggar Torah karena basically orang zaman dulu itu simple people, bukan seperti orang zaman sekarang yang rumit dengan materialisme dan lain-lain dan biaya hidup yang tinggi. Kalau orang zaman dulu kan yang penting punya rumah, bangun dari tanah liat gitu, makan, punya pakaian yang cukup, punya penerangan di rumah, itu udah kehidupan yang normal sehari-hari. Beda dengan sekarang, harus bayar wifi, harus bayar ini. Jadi hidup itu sekarang lebih susah. Bahkan orang di Singapura pun kadang-kadang kalau nggak kaya raya itu juga takut dia untuk nikah, takut melarat gitu. Nah, untuk kehidupan di zaman Yesus itu kan semestinya usia 18, mentok-mentoknya 20, 21 tuh nikah. Kalau enggak, berarti ada sesuatu yang dipertanyakan di sini. Apakah dia itu nggak suka perempuan, atau jangan-jangan dia memang nggak bisa punya anak karena impoten gitu loh. Ini saya ngomong begini adalah ada dasarnya. Orang Yahudi punya satu kewajiban di dalam Torah yang pernah diperintahkan kepada Adam, yaitu peru, revu, umil'u, ha'oras. Artinya peru itu artinya adalah berbuahlah, urevu itu artinya dan menjadi banyak. Berbuahlah dan menjadi banyak. Maksudnya ya kita menikah punya anak cucu yang banyak gitu. Umil'u ha'oras, dan kalian penuhilah bumi gitu loh. Seperti itu. Jadi perintah ini adalah wajib bagi orang Israel. Nggak boleh orang Israel tuh terus gue nggak mau punya anak nggak mau ngikutin miswah dari Hashem gitu. Miswah ya, perintah-perintah itu kan banyak tuh. Salah satunya adalah menikah. Menikah itu kalau dalam bahasa Mishnaiknya itu disebut kiddushin, itu adalah sebelum menikah itu ada tunangan dulu. Kalau orang Islam kalau nggak salah namanya ta'aruf. Jadi ada ta'aruf atau pertunangan. Lalu setelah itu ada nisuin atau ada weddingnya, ada pernikahannya, seperti itu. Jadi itu adalah proses yang harus dilewati sebelum seseorang itu bisa berumah tangga lalu punya anak gitu. Nah, ya tadi Anda sebut bahwa Yesus tadi maksudnya jadi Yesus di sini kan juga rabi juga kan? Bagaimana rabi tidak menikah? 2 menit lagi, silakan. Ya itu pertanyaan saya.
kalau ditanya tentang pernikahan, dan saya menangkap bahwa pertanyaan Bapak itu menjurus kepada Yesus menikah ya. Iya betul. Enggak, ini kan gini, bukan menjurus ke sana. Tadi kan saya bilang bahwa dikatakan di dalam literatur Yahudi seperti dikonfirm sama Ishak tadi bahwa seorang rabi itu harus menikah. Sementara di tempat teman-teman kita, Yesus ini dikatakan seorang rabi. Jadi di sini ada kontroversi gitu loh. Oke. Sebenarnya ini Yesus menikah atau tidak? Sebenarnya gini, jawaban dari Bro Ishak tadi sudah cukup jelas. Secara halakoh atau aturan-aturannya itu harusnya menikah. Tapi kalau memang mereka mengakui tidak menikah ya nggak apa-apa. Tapi ini adalah literatur internal daripada Kristen, dan Bro Ishak ini kan bukan Kristen, Yahudi. Jadi ya itu yang diterangkan itu aja secara Yahudi aja. Secara halakoh rabi harus menikah. Seperti itu Aki. Jadi cukup jelas kayaknya ya. Tambahan dikit Bang. Masalahnya Silakan. di Yahudi itu kagak mengenal Yesus Pak. Nah gitu. Iya itu. Jadi susah. Bang Bro Ishak akan menjelaskan secara ribet soalnya nanti. Karena dia tidak mengakui Yesus eksis gitu loh. Yesus itu adalah tokoh kartun, seperti tokoh kartun halusinasi gitu bagi Yahudi itu. Itu Pak ya jawabannya ya. Oke. Sekarang anak Batak untuk bertanya. Tadi Ishak sempat kepental. Tadi udah Ishak udah jawabannya udah bisa diterima para penanya. Silakan 2 menit untuk Anda bertanya. Nanti biar dijelaskan Bro Ishak 7 menit karena yang waktu harus pertama, dibagi. Sorry tadi mati lampu. Jeglek listriknya barusan. Halo. Ya silakan. Halo Ishak. Yang pertama, kau selalu menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan Hashem. Benar kan? Menurutmu, rupanya pengetahuanmu, apa aja nama Tuhan di dalam Torah? Kau pikir cuma itu aja? Sini biar ku jelaskan sama kau ya. Silakan Nama Tuhan. Bang. Di sini adalah tanya jawab, bukan menjelaskan. Nanti Anda kalau Enggak, mau begini. Dia selalu menyebut nama Tuhan dengan Hashem. Ya, itu saja. Yang ku dengar dari tadi, udah 1 jam lebih ya ku dengar dia. Dia tidak pernah menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Adonai. Mungkin begini Elohim. Bang Farhan. Sebentar Pak. Tunggu dulu. Bukan saya menyarankan gini sama moderatornya. Mungkin habis menanya semua. Nah, Bapak bisa diskusi dengan Ishak nanti H2H gitu. Mau nggak? Kalau Bapak ada penjelasan. Kapan? Malam ini juga. Saya juga berada di sana. Saya dari JW Org. Dia tahu itu. Saya juga berada di sana. Cuma yang aku komplain dari dia, dia hanya menyebut satu nama itu. Sementara orang Israel kita tahu apa doanya setiap hari. Sema Israel. Adonai Elohim. Saat ini kan kita sesinya bertanya. Jangan kau potong. Sebentar, saya jelaskan dulu Bapak gitu. Sebentar. Nah gini, kita kan di sini sesinya bertanya. Nah setelah habis bertanya, Bapak bisa H2H sama dia ya, gitu ya. Apa yang kutanyakan, sedangkan nama Tuhannya saja tidak tahu dia. Saya moderator dan saya berhak untuk ini. Jawaban ini adalah sesi pertanyaan dan Ishak menjawab. Sekarang begini. Oke. Silakan pertanyaan Anda. Dan kalau sekarang Anda memang benar-benar orang yang seperti Anda klaim, orang yang berilmu itu bukan sebentar. Orang yang berilmu itu bukan karena banyak omong, tapi karena banyak bukti. Kalau Anda memang seperti itu yang seperti Anda omongkan, nanti habis ini saya jadwalkan Anda 1 jam diskusi sama Ishak berdebat. Anda berani? Oke, kapan? Oke. Malam ini juga. Habis bertanya ini semuanya. Malam ini yang udah angkat tangan gitu loh Pak. Nah mungkin Bang Ishak bisa dipersingkat penjelasannya, dia mau tantang Bang Ishak. Oke. Berarti aku tunggu gini. Yang kutanya adalah berapakah nama Allah yang disebut di dalam Torah, itu saja. Dan 15 menit lagi aku mau head to head sama dia, berkusiapkan semua literasi yang udah kusediakan ya. Saya dari JW Org, dia tahu itu ya. Oke. Mungkin tanya silakan Ishaknya. Silakan dijawab ya Bang Ishak. Jadi agak disingkat-singkat aja jawabannya Ishak, biar kita bisa segera menyaksikan seberapa besar mulut dan kepalanya. Silakan Ishak. Betul. Di sini kita melihat teks daripada Sefer Torah di mana dikatakan Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Ahad, atau dalam dialek utara Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ed. Nah,
dia kan tanya masalah Adonai. Adonai itu ditulisnya itu bukan Yud He Waw He, tetapi Alef, Dalet, Nun, Yud, Adonai. Atau kalau di pronunciation di utara, Adoni. Gitu. Adonai diucapkan Adoni di utara. Kalau Adoni untuk Abraham, Adoni, Odeni. Lalu bagaimana kalau ketemu dengan Yud He Waw He? Hashem, Shema. Gitu ya. Jadi kalau kita bertemu dengan 4 huruf ini, Adonai, betul. Kalau ketemu dengan huruf ini, Hashem. Itu aja. Sebenarnya simple aja. Nah, kenapa begitu? Karena ini adalah Shem Hamavarash. Untuk nama Hashem ini tidak boleh kita beritahukan kepada bangsa manapun, tidak boleh. Apalagi Kristen, saksi Yehova, Jehovah's Witness, nggak boleh kita kasih tahu ke mereka. Jangankan gitu, ke orang Islam saja saya nggak boleh kasih tahu ini, kecuali saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa orang ini bisa menjaga rahasia dan benar-benar bersumpah dengan hidupnya sendiri dia mau menjaga keaslian daripada nama itu. Itu. Saya pun untuk mendapatkan nama ini harus 5 tahun dulu, gitu. Diuji selama 5 tahun. Nah, artinya nama Hashem ini tidak akan pernah saya bocorkan ke siapapun. Itu penting. Dan apapun yang diucapkan oleh si Kristen atau si saksi Jehovah itu, Yahweh, Yehwoh, Cakwe itu semuanya nggak kenal gitu. Karena itu bukanlah nama Tuhannya orang Israel yang dikenal, yang diperkenalkan kepada Noah atau kepada Adam, Noah, Abraham, dan Moshe. Tidak mengenal pelafalan Yahweh, Yohwah, Yahweh gitu. Nggak ada. Jadi kalau Adonai saya jelaskan sekali lagi. Adonai itu ditulis dengan Alef, Dalet, Nun, Yod. Sementara kalau ketemu Yud, He, Waw, He dilafalkan Hashem. Itu aja, tidak perlu panjang lebar. Dan tidak perlu juga berargumentasi karena ini adalah tradisi kami umat Israel dan bukan tradisinya orang Kristen dan bukan tradisinya orang saksi Jehovah. Jadi tidak perlu kalian memaksakan apa yang didogmakan pada kalian oleh para pendeta seolah-olah kalian tuh ingin mengajari ikan berenang karena tidak ada gunanya. Itu aja cukup dari saya. Oke, terima kasih Ishak. Saya bisa memahami karena di dalam Islam juga ada seperti itu. Bahkan nama Allah itu sangat sakral bagi orang-orang tertentu, bahkan hanya menyebutnya dengan kata hu. Ya, jadi kalau kami Muslim pasti akan paham karena kami mempunyai dasar dalam pemahaman seperti itu. Kadang banyak ada yang Muslim yang tidak langsung menyebut nama Allah karena begitu menghargai makna itu sehingga dia hanya mengatakan kata hu untuk merujuk kepada Allah yang besar.